Halo pengguna Facebook Pro, video kalian masih gitu-gitu aja, yang nonton masih pendek, pendek, masih dikit gitu ya, untuk mengejar jam tayang syarat monetisasi. Oke, saya kasih tahu tips. Apa itu tipsnya? Kalau menurut saya sih itu faktor random dan eh, faktor hoki ya. Maksudnya kenapa dibilang faktor random dan faktor hoki gitu. Di samping kita konsisten ya membuat konten original eh, sesuai dengan arahan yang Facebook mau gitu ya. Karena tidak usah dijelaskan lagi karena semua aturan mainnya untuk memenuhi syarat Facebook Pro itu ada di aturan Facebook dan itu lebih detail gitu ya. Tidak usah ada istilah suhu atau apa pemula buat saya. Tapi saya di sini lebih ke share informasi aja ya. Nah, eh, pertama saya ngomong dulu pengalaman saya pribadi ya. Jadi bukan ini saya benar-benar real mau share pengalaman gitu ya di Facebook Pro dan akhirnya bisa dapat cuan gitu ya. Gini, kalau saya pribadi, pertama gabung Facebook Pro, pertama masih random saya upload konten random gitu kan. Gak jelas arahnya kemana, mau konten musik atau gitar gak jelas, masih random pertama. Dan tayangannya ya gitu, gak jelas gitu kan, gak jelas. Nah, saya coba itu juga konten yang pertama saya kan suka bikin video juga ya sebelumnya Facebook tuh ditinggalin sebelumnya. Facebook tuh ditinggalin, cuma pas ada Facebook Pro saya coba nyoba ini. Upload dulu video-video saya yang dulu pernah diupload di YouTube, di Instagram. Saya lebih suka di Instagram sih. Upload video-video konten di Instagram. Walaupun saya kurang konsisten dulu ya. Upload video. Dan itu masih ya gak jelas gitu nice-nya gimana. Pas udah kehabisan bahan nih, semua video stok lama saya sudah diupload. Saya langsung bikin konten baru nih, reaction gitar gitu kan. Kebetulan saya suka gitar. Eh, Bikin konten baru reaction gitar. Pas gitu tiba-tiba eh, ada banyak yang ngefollow gitu kan, view-nya naik juga, banyak yang ngefollow tapi foto profilnya tuh memakai gitar gitu ya, banyak kan musisi gitu kan. Nah dari sana saya, oh berarti algoritma Facebook menyarankan saya untuk para musisi gitu kan, para musisi, eh, untuk para musisi. Dari situ saya, oke, saya lebih konsisten bikin konten musik dulu nih tapi parodi gitu. Oke di situ, oh ternyata wah banyak juga lagi followernya. Saya dari start Facebook Pro itu dari 5.000 ya, karena jumlah pertama 5.000 itu menjadi follower pertama gitu. Nah setelah itu tiba-tiba sampai naik 5.000 follower dan itu kebanyakan rata-rata yang nge-follow saya itu musisi gitu kan. Nah, nah ini bukan tentang kontennya harus musik ya, nanti saya arahkan juga kalian arahnya mau kemana kontennya gitu kan. Nah setelah itu, oh saya coba nih upload konten yang bukan konten musik gitu ya, bukan konten musik. Pas dilihat kok jadi jomplang gitu, jadi jomplang. Jadi saya tuh diarahkan ke audiensnya konten musik gitu, jadi gitu loh. Nah jadi untuk kalian eh, sampai sekarang kalau saya misalkan agak random gitu ya di luar konten musik reactionnya, reaction biasa itu jumlah tayangnya agak jelek gitu, agak lambat gitu. Biasanya saya lebih dari 1.000 gitu ya, agak lambat gitu. Dan kalian bisa lihat di video saya ini sampai bisa tembus ada yang 2 juta, 1 juta view-nya. Dan sebenarnya itu menurut saya bukan karena faktor apa jangkauannya harus ini harus ini. Saya lihat banyak penyesatan di Facebook Pro ini, banyak penyesatan. Ini maksudnya yang saya alami, saya upload itu jamnya tidak teratur, upload terus apa ya, captionnya kadang gak pakai hashtag gitu kan untuk memperluas jangkauan atau apa gitu kan. Yang sebenarnya menurut saya ini untuk memperluas jangkauan itu ya faktor random, selain kamu harus niche-nya di mana gitu. Maksudnya apa konten masakan atau vlog atau hiburan atau edukasi. Nah, itunya harus di mana gitu. Tapi untuk menaikkan jangkauan itu faktor luck loh menurut saya gitu ya. Karena saya juga bikin konten ini yang biasa loh, yang biasa kontennya menurut saya receh gitu, tapi kok bisa naiknya tinggi gitu. Tapi pas saya ngerasa wah ini lebih lucu nih, lebih
pasti ini lebih tinggi jangkauannya, pasti ini lebih tinggi jam tayangnya gitu kan. Pas diupload, ternyata kok di bawah banget gitu ya, sesuai ekspektasi. Oh ternyata mungkin ya itu hanya faktor lag, maksud di faktor lag ini menurut saya. Gini, bukan mungkin, karena algoritmanya seperti ini. Setelah kita upload, si konten kita tuh disebar ke follower atau ke non follower. Nah, dari sana kita coba kalau video kita tersebar tapi orang yang tidak fokus sama HP. Orang yang tidak fokus sama HP maksudnya gini. Lagi gini pasti di skip scroll cuman yang scroll doang kan yang tidak fokus sama HP. Itu kan seolah terbaca sama algoritma konten kita tuh jelek. Ya kan? Konten kita tuh jelek karena orang tidak diam di konten kita. Nah, sedangkan kalau misalkan faktor hoki, bisa aja kan orang itu lagi ngobrol, pas di video kita lagi pegang HP, dia diam. Oh iya gimana gini. Ada pengulangan di video kita, pengulangan terus di video kita, seolah-olah ditonton gitu kan. Ya. Nah, atau orang yang kita bikin konten sudah bagus, faktor hokinya dapat, misalkan orang tuh kebetulan ya suka gitu, diam di video kita, nonton sampai habis, sampai berinteraksi gitu ya, sampai berinteraksi. Nah itu yang bisa menaikkan engagement jangkauan Facebook kita. Jadi walaupun Facebook bahkan saya punya fanpage ya, lucu banget, ada fanpage-nya, sampai sekarang udah baru 3 bulan ada 80.000 follower ya, 80.000. Itu murni dari nol saya ngebangun. Itu fanpage tentang kucing AI. Dan itu tidak pakai caption, tidak pakai caption, ya benar, tidak pakai caption, tidak pakai hashtag, semua captionnya cuma meow. Dan itu satu kali upload bisa paling kecil ya ribuan lah, dan sampai sekarang followernya naik terus. Jadi bukan berarti kita mengandalkan faktor hoki dan random jadi keberuntungan di Facebook Pro ya. Tetap kita harus, yang utama harus ada satu konsep kita tuh mau arahnya, kontennya mau kemana gitu ya. Yang jelas upload aja terus. Nanti ada suatu saat akan ada nice-nya kamu. Oh ini harus gimana? Harus berhentikah atau harus lanjut dengan apa gitu ya. Jadi ya terus aja upload. Jadi kalau konten kamu gak jelas, otomatis audiensnya juga gak jelas kan? Ya, gitu kan. Kalau konten kamu gak jelas, saya ulang lagi, otomatis audiensnya gak jelas. Berarti kamu harus jelas satu tema. Maksudnya gimana? Ya, mungkin bisa dipahami lah. Jadi kayak saya tadi, seperti saya cerita tadi, pas saya upload video gitar, audiensnya lumayan naik. Tapi pas saya upload video biasa aja, itu yang nontonnya biasa aja. Gak terlalu naik. Makanya kenapa saya sambil pegang gitar di sini, karena follower saya tuh pas dilihat kebanyakan musik, terus kebanyakannya orang luar negeri. Yang follow saya kebanyakannya orang luar negeri, bukan orang Indo. Pas dilihat, wah orang-orang luar gitu kan. Kok bisa gitu? Karena mungkin nih ya, waktu saya upload itu tidak teratur. Kadang jam 1 malam, kadang jam 2 malam, kan mungkin kalau jam 1 malam di sini, di sana siang lah ya. Kadang gak teratur lah, kadang subuh upload gitu kan. Nah itu yang membuat algoritma jadi orang luar banyak yang masuk, mungkin ya. Nah gitu. Mungkin sekian saja ya. Kalau ya ini sebatas ngobrol aja sih. Semoga bermanfaat. Ya kalau misalkan kalau video-video panjang ini saya akan share itu berbagi ya, akan berbagi informasi lah tentang Facebook Pro atau apa gitu. Tapi yang untuk video short yang pendek-pendek, saya lebih suka bikin video komedi kayak gitu. Oke. Ya ini juga mungkin asli follower saya banyak kan luar negeri ya, tapi mungkin ini jangkauannya bisa luas ke teman-teman Facebook Pro ya. Ini bukan informasi sesat. Selamat berjuang, semoga kalian monetisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.